أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل الله lana wa lakum wal afiyah. Apa maknanya itu? Bahkan setelah pemakaman Nabi mengatakan salulahu tasbih, doakan saudaramu, fa innahu la yus'al, karena dia disoal, khawatir dia kena azab kubur, maka kita pun mendoakan dia, waqihi min azabil qabri, jauhkan dia dari azab kubur ya Allah. Orang ini tak perlu lagi azab kubur. Datanglah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kenapa orang yang mati syahid itu tak kena azab kubur? Apa kata Nabi? Satu tebasan pedang di kepalanya, satu tusukan anak panah yang mengenai kulitnya, itu sudah cukup bagi dia untuk selamat dari azab kubur. Yujal min azabil qabri wa ya'man min al-faz'il akbar. Huru-hara hari kiamat yang Masya Allah amat sangat mengerikan. Wa tarat nasa sukara, kau lihat manusia itu seperti orang mabuk sempoyongan, lari ke kiri ke kanan, jatuh berlimpah. Wa hum bisukara, mereka bukan mabuk, walakin azab Allah syadid, azab Allah amat sangat dahsyat saat itu. Wa tada'u kullu dhati hamlin hablaha, setiap perempuan yang maaf cakap dalam keadaan hamil melahirkan anaknya prematur. Perempuan tak boleh stres. Kalau stres anaknya gugur. Pada saat hari kiamat itu semua perempuan melahirkan anaknya, tidak cukup bulan semuanya lahir. Kenapa? Karena al-fasahul akbar, huru-hara hari kiamat. Orang-orang yang mati syahid tidak pernah merasakan itu. Itulah yang ingin mereka cari, bukan yang lain. Karena mereka dengan pengetahuan yang sempurna dan tumbuhlah keyakinan yang kuat. Itulah yang membuat dia mendekatkan diri kepada Allah dengan darahnya, dengan sakitnya, dengan nyawa yang dia berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kematian yang menyakitkan tak sakit bagi dia. Azab kubur yang mengerikan pun tidak dia rasakan. Huru-hara hari kiamat sedikit pun tidak pernah menyentuh hatinya. Itu yang disebut Allah. Ala ketahuilah, inna awliya Allah, orang-orang yang menolong agama Allah, la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. La khawf, tak ada takut, tak ada cemas, tak ada diri, wa la hum yahzanun, tidak pula ada sedih walaupun sedikit dalam hatinya. Kenapa begitu? Karena tidak lagi tersisa satu tempat pun di dalam ruang relung hati itu melainkan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wa yudha'u 'ala ra'si tajul, diletakkan di atas kepalanya. Apa yang diletakkan di atas kepalanya? Tajul waqar al-yaqutah, diletakkan di atas kepalanya taj crown, mahkota, waqar, kemuliaan. Orang kita selalu raja, sultan, memakai mahkota, kemuliaan, kehebatan. Bahkan disematkan mahkota itu dari raja kepada penggantinya. Pembeda antara orang biasa dengan raja adalah mahkota. Tapi yang mendapatkan mahkota itu di hadapan Allah bukan raja-raja, bukan orang kaya, tapi orang yang mati syahid. Wa yudha'u 'ala ra'sihi tajul, diletakkan di atas kepalanya mahkota al-waqar, kemuliaan, kehebatan, keagungan, al-yaqutah. Yaqut nama ini. Yang saya menjelaskan ini terkait dengan batu. Ustaznya menyinggung batu. Mau tak mau harus saya jelaskan ini dengan batu. Yaqut itu adalah dalam surah Ar-Rahman. Ka'annahunna al-yaqut wal marjan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mereka itu seperti yaqut dan marjan. Yaqut, marjan adalah mutiara yang ada dalam Quran, itu janji kita. Sedangkan yaqut bahasa Inggrisnya ruby. Satu bapak-bapak yang perhati masalah batu paham ya ruby, merah delima.
Orang Arab menyebutnya yakut. Tapi ini tidak ada kait mengait. Siapa yang pakai rubi nanti di akhirat pakai rubi juga. Kenapa batu ini yang disebut? Karena zaman dulu kalau orang sudah punya permata yakut, oh inilah mata yang paling mahal. Saya pernah menengok sebesar ujung kelingking, bukan kualitasnya nomor 1, yang level bawah 40 juta. Itu saya tengok. Tolong ambilkan. Bapak mau beli, tidak mau nengok. Masya Allah. Orang pakai batu di mana? Di tangan. Dulu orang pakai batu di tangan. Belakangan saya tengok tak puas di tangan, pakai leher. Oh, hampir sebesar batu gilingan di rumah. Tak puas lagi di leher, diikat pinggang. Oh, ikat pinggang. Tapi di dalam hadis tentang orang mati syahid, bukan di leher, bukan diikat pinggang. Di mana? Di kepala. Batu makdar semua khusus. Batu yakut semua. Belum tentu Bapak Ibu belum pernah menengok orang yang pecinya batu semua. Nanti akan muncul batu semua. Yakut. Minha, ada yang satu batu itu, dia bukan batu semua, disusun batu menjadi mahkota. Minha, ada yang satu batu itu nilainya khairun minan dunia wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisi. Masya Allah. Oleh sebab itu yang tak mau pakai batu di dunia, dia ingin batu di akhirat. Tidak di tangan, tidak di leher, tidak di pinggang, tapi diperolehnya, diletakkan di kepalanya, yang nilainya tidak terukur dengan materi, karena satu butirnya saja khairun minad dunya wa ma. Ini menunjukkan bahwa yang disebutkan balasan-balasan itu manusiawi. Ingin punya batu manusiawi, pakai batu ya manusia, asal jangan sampai mati ditimpa batu. Atau itu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kehormatan, kemuliaan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kelima ini berat saya mau menjelaskan, tapi karena ada dalam hadis mesti juga saya jelaskan. Wa yuzawwaju ithnataini wa sab'ina zawjah minal huril 'ain, dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Ibu-ibu mulai bertahu tidak datang. Lalu Pak Ustaz, 72 itu banyak sekali. 72 itu bukan angka nominal, tapi 72 itu makna ungkapan. Makanya ketika Nabi mengatakan Yahudi terpecah 71, Nasrani terpecah 72, umat Islam terpecah 73. Diteliti para ulama, ternyata Nasrani itu lebih dari 72. Kalau begitu Nabi bohong. Na'udzubillah. Lalu apa sebenarnya angka 72 itu? Maknanya banyak. Memangnya laki-laki itu ingin istrinya banyak? Kebanyakan begitu. Tapi tak semua. Ada model B.J. Habibie itu Masya Allah, setia. Kalau tak percaya, tontonlah. Semana setia aja. Bawakan orang godaan itu segala macam. Ustaz macam mudah nonton aja. Tidak perlulah saya ceritakan. Bahkan sudah meninggal, stres beliau. Lalu kemudian pergi ke orang tercerdas di dunia itu bisa juga stres kehilangan istri. Masya Allah. Makanya menurut survei terakhir, ternyata janda lebih kuat menjalani hidup daripada pria. Banyak perempuan kalau suaminya meninggal, dia sampai mati tak nikah. Anaknya dia urus, ibu kan masih cantik, ibu tidak nikah lagi. Biarlah hidup saya untuk anak-anak saja, Pak Ustaz. Banyak. Tapi lagi sudah sehat lagi saya. Apa maknanya ini? Bahwa memang kecenderungan laki-laki itu poli, sedangkan perempuan itu mono. Poli. Jadi tak bisa disamakan. Makanya dalam Quran itu disebut mankihu ma'aqalakum, nikahilah perempuan yang baik-baik, makna wa sulasa wa rubah. Tapi ayat itu belum koma, belum titik, isi koma. Baca ujungnya, fa in khiftum
kecenderungan manusia dan Allah akan balaskan dia. Tapi tak semua ada yang setia. Tapi setia kita juga bisa ditangkap dari kata-kata. Kalau ada orang di Indonesia mengatakan, kaulah sampai mati mah, tidak ada yang lain. Tengok dulu kalau dia PNS, karena susah ngurus surat haji. PNS yang bersinggung, karena saya PNS. Bapak Ibu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya ini tergantung kalau dia mau. Kalau dia tak mau, dia tidak mau. Lalu banyak perempuan yang mempermasalahkan, Pak Ustaz, kalau perempuan laki-laki itu disebut akan punya banyak bidadari, berarti Tuhan tidak adil. Apa orang perempuan petang-petang petenteng? Pak Ustaz, itu katanya laki-laki nanti akan menikah dengan banyak bidadari, berarti Allah tak adil. Kami juga, dia bawa kami, padahal dia sendiri. Kami juga, maksudnya saya, dia sendiri. Kami juga ingin punya banyak bidadari. Orang yang otaknya menyimpang macam ini tak masuk surga. Kalau ada perempuan dalam otaknya ingin punya banyak bidadari, itu tidak masuk surga. Dan mana Pak Ustaz tahu? Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Semua penyimpangan-penyimpangan sudah kami cabut dari hati orang mukmin. Penghuni surga itu, maka sudah dicabutlah keinginan-keinginan yang menyimpang dari dalam hati. Jadi perempuan kalau ingin suami banyak, yang disebut dengan poliandri, kalau laki-laki poligami, kalau perempuan poliandri. Perempuan yang di dalam otaknya ada niat poliandri dapat dipastikan tidak akan masuk surga. Kenapa begitu? Karena ini masuk kategori penyimpangan seksual. Oh, tidak adil. Kenapa ketika perempuan disebut penyimpangan, kenapa laki-laki tidak penyimpangan? Naluri manusia secara umum bahwa perempuan itu secara umum dia mono. Perempuan yang sehat, perempuan yang wajar, perempuan yang normal itu monogam. Dia menikmati dengan cintanya cinta mati. Makanya kalau perempuan itu kalau sudah satu itu saja. Jadi kebetulan saya mengantar kawan saya menikah dengan orang Betawi. Pas hantaran makanan saya tengok roti buaya. Dan saya bilang, kenapa buaya? Kata dia, Pak Ustaz, buaya itulah binatang yang paling setia. Jadi diharapkan dia akan terus setia. Karena buaya itu setia. Dia baru tak setia waktu naik ke darat. Selama di air itu insya Allah setia. Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak semua manusia itu cukup dengan satu. Ada kasus-kasus tertentu dia tak cukup satu. Makanya kalau kita naik pesawat itu apa kata pramugari, ladies and gentlemen, all passenger, ini sebelah kanan kita ada pintu. Nanti naik di sini, turun pun di sini. Tapi jika terjadi kecelakaan, pesawat kita meletup, datang ledakan, disambar petir, jatuh ke laut, sujud tilawah. Sekarang banyak pesawat Arab Air sujud tilawah, Air Asia sujud syukur. Mana tahu jatuh nanti, maka di sebelah kiri ada namanya emergency door. Jadi Islam itu memberikan pintu alternatif, itulah poligami. Kalau pesawat mau meledak, pesawat jatuh, boleh buka pintu emergency door. Selama pesawat tak meledak, cukuplah satu pintu saja. Maka kalau ada pesawat bapak yang sudah mau meledak, boleh buka. Ini harus dijelaskan dengan baik ini. Wah, Nabi Muhammad itu kan poligami. Tengok dulu kehidupan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu menikahnya umur berapa? 25. Khadijah itu meninggal umur berapa? Kira-kira 2 tahun. Ada yang menyebut 3 tahun, ada yang menyebut setahun, ada yang menyebut 2 tahun. Agak-agak 2 tahun sebelum hijrah. Kalau begitu umur Nabi waktu hijrah berapa? 53.
Menikah umur 25. 53 kurang 25. Berapa tahun dia? 28 tahun monogami. 28 tahun pasangannya cuma satu. Kapan baru mulai banyak itu? Setelah hijrah. Itu pun nikahnya bukan membetulkan hawa nafsu. Di 28 tahun monogami, hanya 13 tahun yang poligami. Kenapa diikut yang 13? Kenapa tak ikut yang 28? Dan yang 13 tahun itu pun yang gadis cuma satu, Aisyah radhiyallahu anha. Yang lain ada janda tua, ada janda kehilangan suami, ada yang diusir oleh keluarganya, maka menghibur. Nanti kalau ada orang, Nabi itu bininya banyak. Orang Islam kalau tak bisa menjawab, dia marah. Kalau kita sudah marah, itulah yang diinginkan orang kafir. Nah, tengok kan teroris itu. Lalu sikap istri Nabi aja sudah merah pada muka. Jangan balas dengan marah, balas dengan argumentasi. Nabi bilang itu bininya banyak. Apa kata kau? Istri Nabi bilang itu banyak. Berapa istri Nabi kan? 9. Ada tak Nabi Daud dalam kitab perjanjian baru kalian? Perjanjian lama. Usul bukan dia perjanjian lama, Old Testament dalam the Holy Gospel ada di situ Nabi Daud. Berapa Nabi Daud itu istrinya? 100 orang. Kenapa Nabi kami yang 9 kau permasalahkan? Kenapa Daud raja yang 100 tak kau permasalahkan? Daud sudah punya anak Sulaiman. Buka dalam perjanjian lama King Solomon. Berapa istri Sulaiman? 1000 orang. Kenapa kau permasalahkan Nabi kami yang 9? Kenapa tak kau permasalahkan Sulaiman? Jadi dipakai logika terbalik. Alat-alat dia itu juga menunjukkan yang sama. Pergi pula ke Cina. Di Cina itu ada salah satu square. Di situ dibangun bangunan tinggi. Isinya sebanyak 1000 kamar. Raja-raja Cina yang punya selir sampai 1000 orang. Jadi Nabi Muhammad 9 itu tak ada apa-apanya, hanya kutil-kutil saja dibandingkan oleh penguasa-penguasa dunia. Kenapa kita bisa masuk ke poligami? Gara-gara membahas nanti ada orang yang mati syahid, dia disuruh memilih, tapi ibu tidak perlu bersedih hati. Bolehkah ini nanti ketika bapak mati syahid ditawarkan oleh malaikat, hai fulan, pilihlah 72 mana yang kau suka. Bapak tadi menjawab, yang satu ini lebih indah daripada para bidadari. Kata ia tadi tidak dijawab. Yang pasti sekarang kalau ibu tanya pasti begitu jawabnya. Balik pengajian ini, Bapak nanti kalau ditawarkan malaikat 72, tidak ada yang lain, ada yang kosong. Hati tidak bisa dibagi. Itulah jawaban dia. Itu sementara ini. Yang terakhir, yang keenam, wa yusyaffa', dan dia bisa memberikan syafaat, wa yusyaffa' fi 70 min aqaribihi, dia bisa memberikan syafaat kepada 70 aqarib, jamak dari qarabah. Qarib, karib, kerabat, keluarga yang masih punya hubungan darah. Makanya mereka di Palestina kalau saudaranya itu sudah meninggal dunia syahid, mereka kenang seumur hidup, fotonya mereka pajang, bangga. Kenapa? Karena orang yang punya hubungan kerabat dengan karib orang yang mati syahid bisa memberikan syafaat. Ada syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaatul uzma. Ada syafaat dari Al-Quran, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah. Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat, syafi'an, memberikan syafaat di ashabi, kepada orang-orang yang membacanya. Ada pula syafaat dari para malaikat, ada syafaat dari alim ulama, ada syafaat dari orang yang mati syahid. Syafaat artinya diterjemahkan pertolongan. Tapi kalau dilihat secara bahasa, makna syafaat artinya penggenap. Lawan dari kata syafaat, witir. Wal fajri wa layalin
layalin ashri wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i kenapa? Wal watri ganjil. Kita nanti datang menghadap Allah ganjil, sendirian, tunggal, satu. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kau akan datang nanti menghadap aku, kata Allah, sendirian, tunggal. Maka datanglah syafaat. Maka yang tunggal tadi menjadi benar, ditolong oleh syafaat. Siapa yang bisa memberikan syafaat? Maka kalau ada keluarga, baca balik sejarah datuk nenek moyang bapak ibu. Ada keluarga kami yang mati ditembak Portugis, dia bisa memberi syafaat. Ada keluarga datuk nenek kami yang mati ditembak Belanda, dia bisa memberi syafaat. Ada keluarga kami yang meninggal mati syahid 70. Apakah kita masuk yang ke-70 itu? Tentu sesuai dengan amal kita. Jadi jangan pula tak pernah sholat, tak pernah mengaji, mengandalkan syafaat. Kau kenapa tak pernah ibadah? Ada datuk kami mati syahid, aku cukuplah dapat nanti dia biasa. Oh, tak bisa begitu. Ini hanya pelengkap saja. Yang bisa ditolong itu pun yang layak ditolong. Kalau tidak, maka tak akan mendapatkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian ada orang-orang yang tidak berjihad, tak mati syahid, tapi dapat pahala jihad dan syahid. Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar karena istrinya sakit, tapi dia dapat pahala jihad Badar. Apa sebab? Man jahaza ghaziyan faqad tarada. Siapa yang ikut menolong, membantu, jahaza, mempersiapkan yang jihad, faqad tarada, maka dia sama seperti orang yang berjihad. Kalau Bapak Ibu bisa kirimkan donasi bantuannya ke Saudara Al-Aqsa, kepada Syam Organizer, kepada lembaga yang diyakini duit itu sampai musim dingin, belikan baju, jaket untuk kemah, untuk selimut. Musim panas, air tak ada, untuk sumur bor mereka. Inilah yang membantu. Alhamdulillah negeri kita ini ada dokter-dokter spesialis. 3 kali dia operasi, 2 itu untuk hidupnya di sini, yang 1 itu dia kirimkan ke Palestina. Ada, masya Allah. Ada orang yang hatinya tulus, bersih. Nanti dia akan mati menghadap Allah sebagai mujahidin fisabilillah. Anak-anak kita pula kita didik supaya mereka ini bukan menjadi orang-orang yang memusuhi orang lain. Asalkan kafir, halal darahnya, pancur kepalanya, sepeda motornya harta rampasan perang. Bukan begitu. Saya tak ingin bagi yang mendengar, apalagi yang tak hadir di sini, dia dengar dari radio. Kalau selesai pengajian ini, sepeda motor kawannya dia tarik. Kenapa kamu ambil? Ini yang punya Raja Tubuh, Pak. Halal darahnya, sepeda motornya pun halal kita ambil. Nanti saya takut anak gadisnya pun halal juga, Pak. Tangkap polisi, dari mana kamu dapat ini? Saya dengar ceramah Ustaz Abu Somad. Oh, tak betul. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kalau orang itu tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, dia tidak membunuh kamu, maka kamu boleh an-tabarruhum, berbuat baik, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil. Coba tengok santunnya Al-Quran. Dalam kita mengkaji masalah jihad, lalu Islam itu menghancurkan, Islam itu agama eksklusif, Islam itu agama primitif. Oh tidak, kalau dia tak membunuh kamu, dia tak mengusir kamu, maka kamu boleh berinteraksi sosial dengan dia. Tadarruh, buat baik, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil. Jadi kita tetap menjalani hidup secara normal, tapi nilai-nilai jihad, nilai syahid insyaallah kita dapatkan, dan dalam hati mesti ada niat mati sebagai seorang syahid, berjuang menolong agama Allah. Dengan apa agama Allah ditolong? Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Pertama dengan harta, wa anfusikum dengan diri. Harta tak ada Pak Ustaz, dengan diri, tolong dengan kemampuan. Sakit-sakitan Pak Ustaz, harta. Salah satu, dua-duanya alhamdulillah. Satu pun tidak, na'udzubillah. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik-baik datang dari Allah.
silap salah dari hamba Allah yang lain. Mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Aku lupa hadza, astagfirullah wa lakum. Subhanallah wa bihamdihi.